Dianggap parasit keluarga. Bab 26. Sudah bilang saja, kalau istri kamu enggak mau menurut ke kamu, kamu bakalan talak dia. Kamu bakalan ceraikan dia. Memangnya wanita bisa apa sih, tanpa suami? Cuma terima beres kok rese. Ucap seorang pria dari depan dan tampaknya baru masuk ke kantinnya. Sofia langsung bergidik. Ia mengenali suara pongah tadi. Fajar, iya Sofia yakin itu suara Fajar rekan kerja David di bank. Penasaran, Sofia berangsur berdiri. Awalnya hanya melongok, tapi pria itu nyatanya sudah ada di hadapannya. Berhadapan dengan Fajar setelah apa yang pria itu katakan, dada Sofia menjadi bergemuruh akibat emosi yang seketika tersulut. Wanita bisa apa tanpa laki-laki? Istri bisa apa tanpa suami? Talak, ceraikan istri jika istri tidak menurut. Dunia Sofia mendadak dihiasi genderang perang. Sungguh Sofia tak bisa jika harus diam sebab baginya, mendiamkan sama saja membenarkan. Yang dengan kata lain, Sofia mendukung kaumnya ditindas oleh laki-laki tak berguna seperti Fajar. Si Fajar sedang dimintai pendapat. Iya, pasti si Fajar sedang dimintai pendapat sama temennya, gimana ngadepin istri yang menuntut ini itu. Bisa jadi, David juga pakai saran dari Fajar, dan David berani mengorbanku yang selama ini mati-matian mengabdi. Batin Sofia. Ia menatap marah pria di hadapannya. Di sisi tubuh, kedua tangannya mengepal kencang lantaran tak tahan dan sudah ingin meninju Fajar. Baginya, orang seperti Fajar itu tuman dan wajib diberi pelajaran. Fajar yang wajah sebelah kanannya baret parah dan dagingnya terlihat merah basah, seolah pria itu baru membiarkan wajah tersebut terseret di aspal, tak hentinya tersenyum hangat kepada Sofia. Tak peduli, dari sambungan ponselnya ada suara laki-laki yang masih sibuk bercerita. Sumpah yah, Sofia beneran janda kembang. Lepas dari David jadi semenggoda ini. Jadi putih bersih banget. Kulitnya juga kelihatan lembut banget. Rambutnya ya lembut mengundang minta dibelai. Tubuhnya juga pas enggak kering kayak sebelumnya. Anunya juga makin gede dan mungkin efek dia menyusui, batin Fajar yang jujur saja terpana kepada Sofia. Kalau gini sih, Jihan enggak ada apa-apanya. Bagusan Sofia jauh-jauh, body Sofia juga kenceng gitu, duh. Batinnya lagi yang juga refleks tersenyum. Ia bahkan tak bisa menyudahi senyum tulus dibalut birahinya kepada seorang Sofia yang memang sudah menjelma menjadi janda kembang. Selain luka di wajah kanan, tangan kanan Fajar juga sampai dihiasi beberapa perban. Tak beda dengan luka baret di wajah sebelah kanan, di dekat sikut kanan tangan kanan Fajar juga baret parah. Entah di bagian lain termasuk kaki, tapi Sofia yakin, pria di hadapannya telah mengalami kecelakaan saat berkendara terbilang serius. Si Sofia kok natap aku segarang itu, ya. Memangnya aku salah apa ke dia? Batin Fajar yang selain takut, juga menjadi merasa berdosa sendiri karena biar bagaimanapun, ketika David curhat kepadanya mengenai perubahan sikap Sofia, ia menyarankan David untuk menalak bahkan mengancam Sofia dengan perceraian. Sof, enggak sangka ketemu di sini. Kamu baik-baik saja, kan? Aku khawatir ke kamu. Fajar menunduk murung. Oke, aku mau serius deketin Sofia. Batinnya yang sampai menurunkan ponsel dari telinga kirinya. Ponsel yang ia pegang menggunakan tangan kirinya, ia simpan di saku sisi celana panjang bahan warna abu-abu yang digunakan.
Kamu enggak perlu mengkhawatirkan aku karena tanpa kekhawatiran dari kamu, aku baik-baik saja, Mas. Tegas Sofia yang kemudian bersedekap, siap menghajar Fajar agar pria tak berguna itu sadar, tak semua wanita apalagi seorang istri lemah. Juga, tak seharusnya seorang wanita apalagi seorang istri, dipandang rendah. Ucapan sewot Sofia yang begitu terdengar kasar, membuat seorang Fajar terkesiap. Ia refleks menatap Sofia, dan ternyata wanita itu sudah terlihat sangat garang. Wajah Sofia sampai merah padam, menegaskan wanita itu amat sangat marah, dan Fajar yakin, alasan wanita cantik di hadapannya marah, justru karenanya. "Sof, kamu kenapa?" tanya Fajar tak berdosa. Ia menelan ludah beberapa kali sambil sesekali menghela napas. "Kamu kenapa sih? Aku beneran enggak ngerti. Yang seharusnya tanya begitu itu aku, Mas. Apa maksud Mas begitu memandang rendah wanita apalagi istri yang jelas-jelas mengabdi kepada suami? Apa salahnya istri hingga Mas merasa enggak perlu memikirkannya padahal jelas-jelas, istri merupakan tanggung jawab suami?" "Sof. Bentar. Ini kamu ngomong apa? Enggak usah pura-pura enggak tahu apalagi enggak berdosa, Mas. Dikiranya aku enggak dengar." Pantas si David langsung mengancamku dengan talak, bahkan David sampai mengancam akan menceraikanku andai aku enggak jadi istri penurut. Sofia benar-benar meledak-ledak. Ia meluapkan emosinya kepada Fajar yang detik itu juga kebingungan. Pria itu sibuk mengamati sekitar yang memang sudah langsung menjadikan mereka sebagai pusat perhatian. Kalau memang enggak mau keluar duit buat istri, kalau memang enggak sanggup menghidupi istri, ya jangan menikah. Karena andai kamu sewa wanita buat sekadar bersenang-senang saja kamu harus bayar, apalagi istri yang urus kamu dari pagi ketemu pagi enggak ada beresnya. Sofia menggeleng tak habis pikir, menyeringai dan sengaja meledek Fajar. "Tolong ya. Tolong koreksi anggapan kamu, juga orang-orang seperti kamu yang selalu menganggap rendah wanita apalagi istri. Jangan hanya karena sudah kamu nikahi, kamu menganggap mereka seperti budak." Jauh di dalam dada Fajar, jantungnya seolah sedang disko, berdetak kencang sekaligus sangat tidak beraturan akibat penghakiman yang Sofia lakukan. Kalau kalian beranggapan wanita apalagi seorang istri tidak bisa apa-apa, kalau kamu beranggapan dunia seorang istri kiamat jika tanpa suami. Lihat aku dan istri-istri di luar sana yang dengan tegas menolak KDRT maupun semua jenis ketidakadilan yang suami lakukan. Aku, istri yang dianggap sebagai parasit rumah tangga oleh suami dan juga keluarganya, bisa. Aku serba bisa karena bahkan aku bisa memenjarakan suamiku yang sudah melupakan kewajibannya dalam menafkahiku maupun anakku. Aku bahkan bisa jauh lebih bahagia setelah aku bercerai dengan David. Sudah, Sof. Cukup. Kamu enggak malu semua orang lihatin kamu. Tegur Fajar berucap lirih, berbanding terbalik dengan Sofia yang tak segan bersuara lantang. Kenapa aku harus malu? Aku bicara kenyataan biar laki-laki seperti Mas enggak tuman. Teman minta saran malah kamu sesatkan. Kamu menyarankan teman-teman kamu untuk menjatuhkan talak, kamu menyarankan teman kamu untuk menceraikan istrinya jika istrinya tidak menurut bahkan tunduk, kan? Dan kamu juga yang sudah ngajarin mantan suami aku buat mengancamku dengan talak sekaligus perceraian jika aku tidak menurut seperti budak. Dasar teman menyesatkan, perusak hubungan orang. Sergah Sofia makin emosional. Fajar makin panik.
Kedua matanya jelalatan kebingungan karena semua mata di sana terus menjadikannya sebagai pusat perhatian. Kamu ngomong apa sih? Makin enggak jelas. Jangan asal fitnah kamu. Gini-gini, aku bisa bikin kamu keluar dari pekerjaanmu di sini. Aku bisa bikin kamu dipecat dari sini. Sayangnya aku enggak takut dengan ancamanmu, Mas. Karena keluar dari sini pun, aku masih bisa dapat rezeki dari pekerjaan lain. Kamu pikir, aku selemah dan tak seberharga yang kamu pikirkan? Maaf, kamu salah besar. Karena seorang wanita apalagi seorang istri yang pernah sangat dilukai, jauh lebih kuat dari seorang malaikat. Luka-luka yang kami dapat menjadi alasan kami kuat. Sofia menatap Fajar dengan mata bergetar. Benar, tadi bapaknya bilang, minta yang telepon buat talak atau malah ceraikan istrinya kalau istrinya enggak mau nurut, ucap wanita muda yang sedang makan tak jauh dari meja kasir di hadapan Sofia. Kemudian, kesaksian-kesaksian lain juga disampaikan. Kesaksian perihal pernyataan Fajar yang memberikan saran talak dan perceraian selaku alasan Sofia meledak-ledak. Fajar kebingungan mengamati sekitar dan sebagian besar turut menghakiminya, mereka kompak mendukung Sofia, dan sebagiannya juga sampai memberi Fajar arahan. Kamu jahat banget, Sof. Lirih Fajar kecewa kepada Sofia. Yang jahat kamu, Mas. Kamu sudah memberikan saran menyesatkan ke teman-teman kamu. Kamu sudah menjadi perusak hubungan teman kamu. Kalau gini caranya, aku jadi kepikiran ke istri kamu. Bagaimana keadaannya sedangkan kamu saja ngajarin teman kamu buat keji ke istrinya? Balas Sofia lirih tapi penuh penekanan. Masih banyak emosi yang menyertai. Fajar kalah telak. Ia menatap Sofia penuh kekesalan. Hanya itu, dan sungguh hanya sampai di situ karena ia memilih pergi, terlebih di sana tak ada yang membelanya. Kepergian Fajar yang melangkah terpincang-pincang, tetap menjadi bahan perhatian termasuk itu oleh Kalandra. Kalandra yang siang ini datang bersama Ibu Kalsum, menjadi terdiam merenung. Begitupun Ibu Kalsum yang memang minta diantar untuk makan siang di sana. Rasanya plong banget ya dengerin Sofia ngomel kayak tadi, lirih Ibu Kalsum yang refleks menghadangkan kaki kanannya pada Fajar yang kebetulan akan lewat di sebelahnya. Fajar yang jalannya terpincang-pincang langsung jatuh akibat ulah Ibu Kalsum. Jangkyuk. Maki Fajar refleks. Ia nyaris menghajar Ibu Kalsum dengan menarik kaki kanan wanita berhijab biru itu yang sempat mendadak menghadang dan tak sengaja ia tabrak itu. Kalandra langsung menunduk, menahan tangan kiri Fajar yang mencengkeram kaki kanan Ibu Kalsum. Jangan kasar. Tegasnya memberi Fajar peringatan keras. Tak pernah terpikirkan bahkan sekadar membayangkannya, Sofia akan di posisi sekarang. Ia yang baru saja meledak-ledak memberi Fajar pelajaran sekaligus peringatan keras, ternyata memergoki Kalandra, menjadi bagian dari saksi. Tak main-main, pria itu tak datang sendiri. Kalandra dan sang ibu berdiri di lorong menuju kantin. Padahal yang Sofia tahu, harusnya Kalandra di tempat lain. Setelah beberapa jam lalu pria itu mengabarkan hasil dari persidangan perceraiannya. Dan kini, ketika tatapan mereka tak sengaja bertemu, Sofia menjadi merasa agak gugup. Di depan sana, Kalandra yang sampai jongkok menahan tangan kiri Fajar yang berusaha menyeret kaki kanan Ibu Kalsum, berangsur menuntun Fajar untuk berdiri. Ibu kesini sendiri enggak mau, Mbak. Tadi, aku baru mau ke makam, langsung buru-buru disuruh pulang,
dan ternyata ibu minta diantar ke sini. Calandra duduk dengan lesu kemudian memeriksa ponselnya dan baru ia keluarkan dari saku bagian dalam jas depan dadanya. Mbak Sofia, itu tadi ceritanya gimana? Beneran, kalian kenal? Ih, ada laki-laki macam gitu. Berasa pengin geprek kepalanya pakai gadanya Duryodhana. Ucap Ibu Kalsum. Sofia langsung tersenyum masam. Itu temannya mantan suami saya, Bu. Dikerja di bank. Yang di sebelah pasar C, tempat dulu aku jualan nasi. Calandra yang masih sibuk dengan ponselnya dan tengah mengecek setiap pesan masuk di WA-nya, berkata, Mbak Sofia bilang jualan nasi, tapi di sana ramenya enggak kira-kira, loh, Bu. Semacam nasi kotak pesanan juga harus bikin janji dulu. Jatah nasi kotak yang buat pabrik pun jadi aku kasih ke dia karena memang orang pabrik langsung cocok. Dipuji oleh Calandra, Sofia makin gugup. Ia melirik Calandra sambil menahan napas. Mas Kala berlebihan. Yowis, nanti beres kontrak di sini, langsung buka restoran. Ucap Ibu Kalsum bersemangat. Ya belum sanggup, Bu. Balung cilik ya pelan-pelan. Sofia makin gugup dan menjadi sibuk tersenyum masam. Kalau gitu saya yang modalin, terus Mbak Sofia yang jalanin, gimana? Mau enggak? Todong Ibu Kalsum yang memang telanjur cocok dengan masakan Sofia. Kini saja, alasannya memaksa Calandra mengantarnya ke sana, memang karena ia butuh masakan Sofia dalam jumlah besar. Nanti buat acara 40 hari, juga pesan dari kamu saja, yah, Mbak. Soalnya sewa tukang masak pun sama saja. Paling nanti di rumah khusus buat kue-kue saja. Apa kamu juga bisa urus pesanan roti, Mbak, biar sekalian. Lanjut Ibu Kalsum. Sofia langsung tidak bisa berkata-kata. Sebab saat untuk acara 7 hari meninggalnya Bilqis saja, sudah membuatnya kewalahan karena harus mengurus hampir 400 nasi kotak. Apa kabar jika sampai membuat kue, tapi Sofia juga tak enak jika menolak.